Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina Romakur. Saya akan mempresentasikan tentang anak hiperaktif. Jadi, apa itu hiperaktif? Hiperaktif adalah kondisi di mana seseorang memiliki tingkat aktivitas fisik yang sangat tinggi dan sulit untuk diam atau tenang dalam situasi tertentu. Hiperaktif ini seringkali terlihat pada anak-anak, di mana mereka cenderung gelisah, sulit berkonsentrasi, dan sering bergerak tanpa henti. Dalam konteks medis, hiperaktif dapat merujuk pada gangguan hiperaktif impulsif, seperti Attention Deficit Hyperactive Disorder atau ADHD. Yang juga melibatkan gejala impulsif dan kesulitan mempertahankan perhatian. Jadi, anak hiperaktif itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak yang menunjukkan tingkat aktivitas fisik yang sangat tinggi, sulit untuk diam, dan cenderung sulit berkonsentrasi. Dan juga anak hiperaktif ini mereka seringkali memiliki energi berlebihan dan sulit untuk mengendalikan impuls. Kondisi ini dapat menjadi bagian dari spektrum gangguan neurobiologis seperti ADHD, yang juga mencakup gejala impulsif dan kesulitan dalam mempertahankan perhatian. Anak hiperaktif ini penting untuk memahami Anak hiperaktif ini itu penting untuk kita pahami bahwa setiap anak memiliki tingkat energi yang berbeda-beda. Namun, jika aktivitasnya mengganggu kehidupan sehari-hari atau pembelajarannya, itu dapat dianggap sebagai anak hiperaktif yang memerlukan perhatian khusus dalam pendidikan dan pengasuhan mereka. Kemudian juga ada ciri-ciri umum anak hiperaktif anak yang mengalami hiperaktif. Yang pertama yaitu aktivitas fisik yang tinggi, di mana anak hiperaktif cenderung selalu bergerak atau sulit untuk diam, dan mereka seringkali terlihat gelisah atau tidak bisa duduk diam dalam waktu yang lama. Yang kedua yaitu kesulitan berkonsentrasi. Jadi anak hiperaktif itu mereka dapat memiliki masalah dalam mempertahankan perhatian terhadap tugas atau aktivitas tertentu. Jadi mereka mudah teralihkan oleh rangsangan eksternal dan sulit untuk fokus. Yang ketiga yaitu impulsif. Anak hiperaktif seringkali bertindak tanpa memikirkan konsekuensinya terlebih dahulu. Mereka cenderung beraksi tanpa memikirkan akibat dan tindakan mereka. Yang keempat yaitu sulit mengikuti aturan atau instruksi. Jadi mereka mungkin memiliki kesulitan dalam mengikuti instruksi secara teratur atau mematuhi aturan yang ditetapkan karena impulsivitas atau kesulitan dalam mengingat perintah. Kemudian yang kelima yaitu kesulitan menyelesaikan tugas. Jadi anak hiperaktif itu mungkin memiliki tantangan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan karena sulit mempertahankan fokus atau konsekuensi dalam pekerjaan mereka. Kemudian yang keenam yaitu gangguan dalam interaksi sosial. Jadi anak hiperaktif itu mereka dapat mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan teman sebaya karena perilaku impulsif atau kesulitan mengikuti aturan sosial. Kemudian yang ketujuh yaitu mudah marah atau frustasi. Anak hiperaktif ini mungkin cepat merasa frustasi atau marah ketika menghadapi hambatan atau kesulitan. Kemudian yang kedelapan yaitu tingkat energi yang tinggi secara berlebihan. Jadi anak hiperaktif ini mereka seringkali terlihat memiliki tingkat energi yang jauh lebih tinggi dibandingkan anak-anak lain dalam situasi yang sama.
Kemudian juga penting untuk diingat bahwa setiap anak dapat menunjukkan ciri-ciri ini dalam berbagai tingkat, dan bukan berarti setiap anak yang aktif adalah hiperaktif. Diagnosis dan perawatan yang tepat harus dilakukan oleh profesional medis atau psikolog yang berkualifikasi. Kemudian juga ada beberapa masalah umum yang dialami oleh anak hiperaktif, yaitu yang pertama, kesulitan akademik, di mana anak hiperaktif ini mereka mungkin mengalami kesulitan dalam mempertahankan perhatian di kelas, menyelesaikan tugas, atau mengikuti instruksi dari guru. Jadi hal ini dapat mempengaruhi pencapaian akademik mereka. Yang kedua yaitu masalah perilaku, di mana anak hiperaktif ini cenderung lebih impulsif dan sulit mengendalikan emosi mereka. Jadi mereka dapat mengalami kesulitan dalam mengikuti aturan, terus bertindak tanpa berpikir, atau merespons dengan cara yang tidak pantas. Kemudian yang ketiga yaitu tantangan sosial. Jadi mereka juga mungkin mengalami kesulitan dalam membangun dan mempertahankan hubungan dengan teman sebaya. Karena perilaku impulsif atau tingkat energi yang tinggi. Jadi hal ini dapat menyebabkan isolasi sosial atau pengucilan. Kemudian masalah yang keempat yaitu masalah emosional. Jadi anak hiperaktif ini dapat rentan mengalami emosi yang intens seperti frustasi, marah, atau kecemasan. Terutama ketika anak hiperaktif ini mereka menghadapi situasi yang menentang atau tidak mendukung. Kemudian yang kelima yaitu keterlibatan dalam perilaku berisiko. Jadi beberapa anak hiperaktif itu dapat mencari stimulasi tambahan dan terlibat dalam perilaku berisiko atau tidak aman, seperti perilaku impulsif yang berpotensi membahayakan diri mereka sendiri atau orang lain. Yang keenam yaitu tantangan dalam rutinitas dan struktur. Anak hiperaktif ini mungkin kesulitan dalam mengikuti rutinitas harian atau mematuhi struktur yang berlaku oleh orang tua atau pengasuh, seperti waktu tidur atau aturan makan. Kemudian yang ketujuh yaitu ketidakmampuan untuk mengendalikan diri. Anak hiperaktif ini mereka dapat mengalami kesulitan dalam mengendalikan dorongan atau bertindak atau bereaksi, yang dapat menyebabkan masalah di rumah, sekolah, atau dalam hubungan dengan orang lain. Jadi penting bagi anak hiperaktif untuk mendapatkan dukungan yang tepat dari orang tua, pendidikan, dan profesional kesehatan mental untuk membantu mereka mengatasi tantangan ini dan mengembangkan strategi pengelolaan diri dan meraih potensi mereka secara penuh. Perilaku hiperaktif dapat memiliki dampak yang signifikan terutama pada kehidupan sehari-hari. Jadi ada beberapa dampak yang mungkin terjadi, termaksud kesulitan dalam mempertahankan perhatian, masalah dalam mengatur emosi, kesulitan dalam berinteraksi sosial, hingga kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas sehari-hari. Penting untuk mengidentifikasi dan mengelola perilaku hiperaktif ini secara efektif melalui berbagai pendekatan seperti terapi perilaku, pendekatan medis, atau dukungan psikososial. Ada juga solusi guru terhadap anak hiperaktif. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam membantu anak hiperaktif di dalam kelas. Ada beberapa solusi yang bisa dilakukan oleh guru. Yang pertama yaitu penyesuaian lingkungan, di mana guru mengatur ruangan kelas agar lebih terstruktur dan minim gangguan. Misalnya dengan memilih tempat duduk yang tepat untuk anak hiperaktif. Yang kedua yaitu penggunaan strategi pengajaran yang sesuai. Jadi guru menggunakan instruksi yang jelas, singkat, dan terstruktur.
dan juga memberikan tugas yang tersegmentasi dan memecahkan tugas besar menjadi bagian yang lebih kecil. Kemudian yang ketiga yaitu pemberian dukungan individual. Jadi guru memberikan perhatian ekstra dan dukungan kepada anak hiperaktif, mungkin dengan bimbingan terpisah atau waktu tambahan untuk menjelaskan materi. Kemudian yang keempat yaitu kolaborasi dengan orang tua. Jadi, guru berkomunikasi secara teratur dengan orang tua untuk memahami kebutuhan anak dan mendapatkan dukungan yang konsisten antara sekolah dan rumah. Kemudian yang kelima yaitu penerapan strategi manajemen perilaku. Jadi, guru itu bisa dapat menggunakan teknik-teknik seperti penguatan positif, aturan yang jelas, dan konsekuensi yang jelas untuk perilaku yang tidak diinginkan. Kemudian yang keenam yaitu penggunaan alat bantu dan teknologi, di mana guru bisa memanfaatkan alat bantu seperti timer untuk membatasi waktu untuk tugas tertentu atau teknologi untuk pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Yang ketujuh yaitu kolaborasi dengan ahli kesehatan. Jadi guru itu bisa bekerja sama dengan psikolog sekolah atau ahli lainnya untuk merencanakan dan mengevaluasi intervensi yang sesuai. Jadi penting untuk diingat bahwa setiap anak hiperaktif itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pendekatan yang fleksibel dan individualisasi sangat diperlukan dalam membantu mereka meraih potensi mereka secara penuh di lingkungan belajar. Itu saja penjelasan dari saya tentang anak hiperaktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.